Baiklah, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Reza Yeni Triana dengan NIM 1905 110253. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Riau, program studi bimbingan konseling jurusan Ilmu Pendidikan. Baiklah, saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi nilai mata kuliah konseling keluarga yang diampu oleh Ibu Siska Mardes. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, di sini saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Pemanfaatan Konseling Keluarga Eksperiensial untuk Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dipublish pada tahun 2015 oleh Afdal. Nah, dari judulnya kita harus mengetahui bagaimana latar belakang dari permasalahan judul besar dari jurnal tersebut. Baik, permasalahan kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu permasalahan yang menjadi pembicaraan hangat saat ini. Nah, mengingat kekerasan rumah tangga sering terjadi dan mengakibatkan kerugian yang tidak hanya kerugian secara emosional, akan tetapi memiliki dampak pada keberfungsian psikologis pada penderitanya. Nah, untuk pemerintah telah menetapkan landasan perundang-undangan yang mengatur tentang dihapusnya kekerasan dalam rumah tangga atau yang kita sebut KDRT melalui UU nomor 23 tahun 2004. Namun, walaupun undang-undang sudah ada serta konsekuensi hukumnya sudah jelas, kekerasan dalam rumah tangga itu masih saja terjadi dan kerap sekali dilakukan oleh sebuah keluarga. Nah, maka di sini konseling keluarga eksperiensial ini merupakan salah satu alternatif yang dilakukan agar pelaku maupun penderita dari KDRT ini mendapatkan layanan bimbingan yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Nah, di sini konsep dasar teori ahli yang menginspirasi dan mengemukakan pendekatan ini atau pendekatan konseling keluarga eksperiensial yaitu Carl Whitaker dan Virginia Satir yang dimunculkan pertama pada tahun 1960-an. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh para ahli lainnya yang mengembangkan dan memanfaatkan pendekatan ini dalam terapinya seperti Walter Kempler, August Knepper, David Cade, Freud, dan Bunidor, David Cantor, Leslie Ginsberg, dan lainnya. Nah, terapi keluarga eksperiensial ini disamakan dengan terapi humanistik individual, penekanan pada kondisi yang segera serta pengalaman di sini dan sekarang saat ini. Nah, untuk lebih lanjut lagi, seorang ahli yang bernama Nathan B. Lester menyebutkan bahwa terapi keluarga eksperiensial merupakan terapi yang menggunakan pendekatan humanistik, di mana terapi itu cenderung untuk mengarahkan terwujudnya aktualisasi diri serta berhasil atau tidaknya terapi dipenuhi oleh faktor yang pertama itu kualitas, yang kedua ada keterampilan konselor sebagai individu, baru ada kualitas hubungan terapeutik, termasuk kompatibilitas klien dan tujuan konselor. Baik, teknik yang dapat digunakan dalam konseling eksperiensial ini yaitu menurut Walter Kempler, dalam psikoterapi eksperiensial tidak ada teknik, hanya individu itu sendiri. Nah, jadi di sini hal ini memberikan kesimpulan bahwa terapis atau konselor eksperiensial lebih menekankan pada kekuatan kuratif kepribadian. Nah, jadi konselor di sini ini lebih menekankan bahwa yang bisa mengubah itu bukan lain hal melainkan diri sendiri. Baik, terapis atau konselor itu hendaknya dapat bersifat spontan dan akan tetapi tidak impulsif. Di samping itu dapat mengobservasikan perilaku non-verbal yang mewakili perasaan atau reaksi emosi dari kliennya. Selanjutnya saya akan membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa kita sebut KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Nah,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terhadap perempuan, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, sebagian besar korban dari KDRT adalah kaum perempuan ataupun di sini disebut dengan kaum istri. Dan pelakunya adalah suaminya sendiri. Baik, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang perempuan ini dan pelakunya adalah suami yang berkontribusi dalam rumah tangga itu. Nah, pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami dan anak, bahkan pembantu rumah tangga tinggal di rumah ini. Nah, ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama, dan sistem hukum yang belum dipahami. Nah, padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. Faktor penyebab dari KDRT ini seperti baliknya hal kekerasan dalam rumah tangga, faktor penyebab terjadinya itu beraneka ragam. Nah, UNESCO menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor budaya, ekonomi, hukum, bahkan politik. Nah, selanjutnya yang dijabarkan oleh Fathul Jannah dan Irma Syafitri, mereka mengemukakan bahwasannya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, faktor kehadiran orang ketiga atau yang kita sebut dengan perselingkuhan, lalu pemahaman ajaran agama yang salah, role model yang salah, dan kondisi psikis. Nah, sementara itu disebutkan oleh Aina Lumiati Aziz, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu budaya patriarki yang mendudukkan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk interior. Lalu selanjutnya pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki itu boleh menguasai perempuan. Dan yang terakhir, peniruan anak laki-laki jadi bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya tersebut. Jadi kesimpulan dari jurnal yang saya jabarkan dari awal sampai menit ke-7 ini, yaitu analisis literatur yang telah dilakukan ditemukan bahwa terapi keluarga eksperiensial tepat dilakukan untuk menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai alasan, yaitu terapi ini tidak terikat pada satu teori yang statis, akan tetapi lebih bersifat fleksibel. Nah, hal ini bisa digunakan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, mengingat banyaknya kasus yang terjadi memiliki latar belakang yang berbeda satu sama lainnya. Nah, sehingga terapi melalui pendekatan ini dianggap cocok untuk mewadahi semua kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, terapi ini merupakan bersifat humanistik, yang dalam arti terapi ini mengedepankan sifat-sifat dan kepribadian konselor yang profesional dengan mengedepankan komunikasi yang baik serta kreativitas dari konselor. Nah, hal ini cocok dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang memang banyak menginginkan orang-orang yang akan melayaninya adalah orang-orang yang memiliki komunikasi yang baik dan santun, sehingga dapat mempertemukan dua individu yang sedang bertikai melalui